Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bersama saya Wijaksana Setra Gali Mandiri, nomor induk mahasiswa 2001010720028, kelas SI 402, Prodi Sistem Informasi, Universitas Siber Asia. Pada video saya saat ini, saya akan mempresentasikan simulasi data jumlah penerbangan dengan aplikasi Power BI. Sebagai ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Intelligence yang diampu oleh Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Adapun ketentuan simulasi yang saya buat adalah sebagai berikut. Ketentuan yang pertama, data yang digunakan diambil dari link flight radar berupa data statistik. Yang kedua, membuat tabel pengolahan data tren jumlah penerbangan setiap bulan selama 4 tahun, yaitu tahun 2019 sampai 2022. Yang ketiga, mencari peak atau puncak penerbangan setiap tahun. Yang keempat, mencari rata-rata penerbangan setiap tahun dalam bentuk visualisasi grafik. Yang kelima, menjelaskan perbedaan data antara sebelum pandemik, pada saat pandemik, dan setelah pandemik. Dan yang terakhir adalah yang keenam, membuat prediksi jumlah penerbangan tahun 2022 yang belum lengkap, mengacu pada data 2019, 2020, dan 2021. Baik, kita mulai saja dengan poin pertama, pengambilan data dari link yang sudah ditentukan. Mari kita buka linknya. Baik, sudah terbuka. Grafik ini menampilkan flight tracking statistik. Grafik paling atas adalah total jumlah penerbangan yang dilacak oleh radar per hari. Terlihat 4 garis grafik yang menunjukkan pergerakan jumlah rata-rata penerbangan. Garis biru muda untuk pergerakan tahun 2019, yang warna merah tahun 2020, biru tua 2021, dan yang hitam di tahun 2022. Saat kursor digeser, maka akan terlihat pergerakan angka-angka, ada tanggal yang sama dengan tahun yang berbeda. Untuk tahun 2022, yang warna hitam ini, terlihat baru sampai bulan Juli ya. Untuk tabel, kita bisa unduh dalam bentuk Excel, PDF, dan lain sebagainya. Baik, kita kembali ke PowerPoint-nya. Dari hasil unduh dalam bentuk Excel, maka didapat tabel sebagai berikut, seperti ini. Paling kiri adalah kolom tanggal tiap bulannya dalam 1 tahun. Kemudian kolom sebelah kanannya terlihat deretan angka-angka jumlah penerbangan setiap tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Mari kita buka Excel-nya. Seperti ini ya, file Excel-nya. Seperti yang kita lihat tadi pada grafik di tahun 2022 ya. Coba kita lihat. Oh ya, ternyata benar. Tahun 2022 hanya sampai di bulan Juli di tahun tersebut. Baik, kita kembali ke PowerPoint. Dari tabel tadi kita coba buka di Microsoft Power BI untuk mengkonfirmasi apakah data sudah sama. Di slide ini saya sudah screenshot hasilnya sama, namun kita pastikan kembali di Power BI-nya. Nah, seperti ini, sama ya, sehingga kita simpulkan data tabel yang tadi di Excel sudah sesuai dengan grafiknya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Kita masuk ke poin ketiga. Dari tabel tadi, saya sudah pisahkan setiap kolom pada setiap tahunnya dalam satu grafik. Di sini sudah tampil grafik tahun 2019. Saya sudah tambahkan garis maksimum, garis minimum, dan rata-rata beserta nilainya. Sehingga kita mudah menentukan puncak di setiap tahunnya atau peak di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, peak-nya di bulan Juli ya. Di bulan Juli
tanggal 26. Kemudian kita lanjut di tahun 2020, peak-nya di bulan Januari ya, di bulan Januari tanggal 25. Kemudian di tahun 2021, peak-nya di bulan Juli tanggal 24. Di tahun 2022 meskipun belum selesai ya, kita lihat di sini peak-nya di bulan Juli tanggal 16. Oke, kita lanjutkan ke grafik rata-rata tiap tahunnya. 2019 di kisaran 188.000, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 di kisaran 137.000, kemudian ada kenaikan kembali di tahun 2021 di 173.000 dan lanjut naik di tahun 2022 di 189.000. Baik, kita lanjut ke kondisi sebelum pandemik, saat pandemik, dan sesudah pandemik. Grafik sudah saya gabung menjadi 4 tahun total dalam satu garis grafik agar trennya terlihat lebih mudah. Kita lihat di tahun 2019 ada terjadi kenaikan ya, kenaikan cukup tajam, cukup signifikan dari 149.000 menjadi 194.000 mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Mei. Namun tren terus turun di September selama 3 bulan sebanyak 18%. Namun meski demikian di tahun 2019 terjadi peningkatan ya sebesar 8% antara Januari sampai dengan Desember 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam dari 177.000 menjadi 63.000 antara Maret sampai dengan April akibat lockdown pandemi COVID-19. Di sini ada mulai pandemi global disampaikan oleh WHO. Di sini ada penurunan yang sangat tajam. Kemudian pada bulan April mulai terjadi kenaikan lagi selama 2 bulan sebesar 55%. Namun secara keseluruhan di tahun 2020 terjadi penurunan tren sebesar 22%, yaitu mulai Januari sampai dengan Desember 2020. Di mulai tahun 2021 mulai terjadi peningkatan kembali sebanyak 11% antara 1 sampai dengan Desember. Ini cukup baik karena di sini sudah new normal dan ada vaksinasi. Baik, untuk prediksi, prediksi mulai 20 Juli sampai dengan 31 Desember, kita bisa lihat di ujung seperti ini. Tren selama 4 tahun juga kita bisa melihat seperti ini. Namun di prediksi ini terlihat terjadi penurunan. Oke, demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.